Adik-adik pra remaja, selamat hari Minggu. Kita akan masuk kepada khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sejenak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, anak-anak pra remaja telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Untuk itu mari kita memperhatikan ayat Alkitab yang akan Pak Pendeta bacakan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, adik-adik pra remaja, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, mari dulu kita lihat video yang berikut ini yang menceritakan kisah tentang pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya. Kita dengarkan ya, dan kita tonton. Bapak selalu bekerja keras untuk kami. Pak, ya? tas aku ketinggalan. Ya udah, nanti Bapak yang ngambil. Makasih, Pak. Ya. Selalu mendahulukan kami dari lelahnya.
Kak, kok Bapak lama banget ya? Iya, lama juga ya. Bapak selalu punya cara untuk melindungi kami. Kini kami yang menjaga mimpinya. Adik-adik para remaja, firman Tuhan ini mengambil topik tentang mengutamakan hal yang rohani. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kisah pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya yang memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, orang tua yang mau berkorban demi kebahagiaan dan kehidupan anak-anaknya. Di sini di nats Alkitab ini kita melihat bagaimana Ayub bukan saja memperjuangkan kehidupan jasmani daripada anak-anaknya, tapi dia juga berjuang untuk memperhatikan tentang kehidupan rohani, tentang kehidupan iman anak-anaknya. Adik-adik para remaja, tentunya setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ada orang tua atau banyak orang tua yang bekerja keras di luar sana untuk bisa memberikan kecukupan kepada anak-anaknya. Orang tua yang baik bukan hanya menyediakan sandang dan pangan. Mereka juga ingin agar anak-anaknya itu memiliki akhlak dan moral yang baik. Minimal atau paling tidak, anak-anaknya memiliki rasa takut kepada Tuhan. Hal inilah yang Ayub lakukan bagi anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama, putra dan putri Ayub selalu berpesta dan makan minum bersama. Yang kedua, selesai putra putri dan Ayub berpesta, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka dengan membuat kebaktian pengakuan dosa. Dan esok harinya di waktu pagi, Ayub mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah anaknya. Adik-adik para remaja yang dikasihi Yesus Kristus, itulah Ayub sebagai seorang ayah yang baik. Dia menginginkan supaya kehidupan anak-anaknya selalu berkenan di mata Tuhan, sehingga dia sering mendoakan anaknya, memperhatikan kehidupan perilaku
dan perkataan anak-anaknya. Ia ingin anaknya itu berada dalam lindungan Tuhan. Ia tidak mau anak-anaknya hidup di dalam dosa dan kejahatan. Itu artinya Ayub memperhatikan kerohanian anak-anaknya juga. Adik-adik para remaja, melalui firman Tuhan ini, Pak Pendeta mau mengajak kita, yang pertama adalah bersyukurlah kalau adik-adik para remaja itu masih memiliki orang tua. Kalau kita masih memiliki orang tua, maka hormatilah, patuhilah, hargailah, dan sayangilah orang tuamu itu. Mumpung masih kita memiliki orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Karena mereka lah orang tua yang selalu berjuang untuk kehidupanmu. Orang tuamu yang menyekolahkanmu, membiayai kehidupanmu, memenuhi kebutuhanmu, yang mengobatimu, yang membawa engkau berobat ketika kamu sakit, yang menguatkan kamu ketika kamu lemah, dan yang memberi engkau semangat, yang mendukung kamu, mendoakan kamu supaya kamu berani menghadapi tantangan dan pergumulan, dan yang menghibur kamu ketika kamu sedih. Orang tuamu juga yang mengingatkan kamu supaya kamu jangan lupa, yang menegur kamu ketika kamu bersalah, kurang peduli, dan mementingkan dirimu sendiri, yang menasehati kamu supaya kamu menjadi anak yang baik, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Orang tuamu juga yang melarang kamu untuk berbuat dosa, melarang kamu berbuat yang jahat, supaya kamu jangan berperilaku dan berkata sembarangan. Orang tua kamu juga yang memaafkan dan mengampuni ketika kamu bersalah dan berbuat yang tidak baik. Hormati, patuhi, hargai dan sayangi orang tuamu, yang juga selalu memperhatikan kerohanianmu, yang menyuruh kamu supaya rajin berdoa, supaya rajin memuji Tuhan, supaya rajin membaca Alkitab, supaya rendah hati, jangan sombong, menghargai semua orang seperti apapun statusnya. Orang tua kamu juga yang menyuruh kamu supaya kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menghidupi firman-Nya. Bersyukurlah atas orang tuamu yang kamu miliki. Buatlah orang tuamu bahagia dan bangga memiliki anak-anak, para remaja yang baik hati, yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jangan tambahi kesusahan orang tua. Jangan buat orang tuamu sedih, bahkan sampai sakit karena perbuatan yang tidak baik dan tidak mau berubah. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita boleh berkeinginan dan bercita-cita supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, anak yang sukses dan kaya. Tapi jangan lupa memperhatikan yang terutama, memperhatikan imanmu, memperhatikan ibadahmu, rohanimu, agar engkau semakin diberkati dan disayangi oleh Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena kesuksesan itu adalah usaha ditambah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan Tuhan. Andalkan Dia dalam seluruh hidupmu. Serta rendah hatilah dan jangan lupa diri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami, supaya kami anak-anak para remaja juga
memperhatikan yang utama adalah tentang iman kami, tentang ibadah kami dan kerohanian kami di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kalau kami mengutamakan Tuhan, mengutamakan hal-hal yang rohani, kami hidup menurut petunjuk firman Tuhan, kami hidup dengan menghargai, menghormati, mengasihi orang tua kami, maka kami akan mengalami kebahagiaan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak remaja supaya mereka menjadi anak-anak yang baik hati, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang takut Tuhan dan menghormati, menyayangi orang tuanya. Ya Allah Bapa, berkatilah para orang tua, adik-adik kami para remaja, supaya mereka juga sehat-sehat dan panjang umur, murah rezeki. Kalaupun mereka mencari apa yang perlu bagi kebutuhan jasmani anak-anaknya, tapi jangan pernah melupakan hal-hal yang rohani tentang pertumbuhan iman anak-anaknya di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah kami dari COVID-19. Sembuhkanlah apabila dari kami ada yang terkena COVID-19. Kasihani dan tolonglah kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.